Nah, rumah yang satu ini itu benar-benar pastinya menarik karena rumah mewah biasanya 2,5 lantai, tapi kali ini kalian bisa dapetin rumah itu model 3 lantai. Di mana material yang digunakan ini benar-benar super premium, mulai dari fasadnya, area flooring di area dalam, dan semua detailnya itu benar-benar spektakuler. Harganya, tonton video sampai habis ya. Nah, sudah ada kan beberapa cuplikan betapa mewahnya rumah ini. Yes, rumah ini berada di Citraland bagian depan teman-teman. Sudah saya bilang rumah ini 3 lantai dengan dimensi 12 kali 24 alias 288 meter persegi. Nah, kalian bisa dapetin rumah yang modelnya gagah habis kayak gini. Dan ini saya suka karena mungkin ada beberapa rumah yang 3 lantai, tapi kali ini menurut saya layoutnya itu benar-benar proporsional banget. Nah, kita bahas dulu mulai dari area depannya. Kelihatan rumah ini sudah dipercantik dengan area taman-tamannya. Dan ini pun juga sudah kalian bisa lihat ya, untuk taman yang ukurannya segini aja, untuk spotlightnya aja sudah dikasihin 4 teman-teman. Ini benar-benar kalau dari area yang kecil aja itu dia sudah ingin menumbuhkan ambience yang luar biasa dari area rumahnya sendiri. Oke, belum lagi untuk dari rumahnya sendiri. Nah, kelihatan ya, memang kalau rumah di Citraland rata-rata tidak berpagar, tapi kali ini sudah dilengkapi dengan pagar. So untuk safety reasonnya ini pasti bakalan sudah terjawab dengan sempurna. Ditambah lagi pagarnya sendiri ini sudah elektrik teman-teman. Nah, kebetulan untuk remote-nya saya tidak pegang, tapi saya mau kasih detail-detail nih ya. Jadi pagarnya sendiri kan sudah elektrik. Di sebelah sini ini ada satu area sensor. Jadi ketika ada orang lewat atau segala macam itu ada alertnya tersendiri. Oke, langsung ya kita masuk ke area yang lebih dalam, yaitu pastinya adalah area carport yang pasti bisa menampung 2 mobil, dan masih ada area basement nih. Nah, memang basementnya ini selevel dengan carport, tapi basementnya ini jadi satu kesatuan lantai sendiri, dimana banyak fungsinya. Jadi selain menyimpan mobil, masih ada beberapa ruangan yang nanti saya akan bahas. Oke, di area depannya sini, ini juga semuanya sudah ditatain rapi. Contohnya adalah untuk box listrik aja, ini pun sudah dikasihin satu ruangan sendiri, cor-coran, dan sudah dikasihin untuk modelan kabinet seperti ini. Nah, jadi bakalan semuanya itu bisa rapi banget. Karena selain box listrik, di sini pun juga ada area untuk mesin elektrik dari pagarnya sendiri. Nah, kita tahu rumah ini tidak sembarang orang yang bisa beli dan tinggal, so kita menyediakan satu ruangan untuk driver nih. Jadi posisinya memang di depan. Ada satu area driver ataupun mungkin security ya, satpam ya yang ada di sini. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan satu ruangan plus ada area kamar mandi dalamnya. Gila, satpamnya aja punya master bedroom ya di sini nih. Nah, untuk area basementnya nanti akan kita bahas, tapi saya mau ajak untuk lihat di sisi sebelah sini. Nah, karena memang rumah ini 3 lantai yang lebih tinggi daripada split level, otomatis satu ciri khasnya yaitu adalah kita punya satu area tangga sebagai entrance. Tapi tenang, area entrance-nya ini juga setiap anak tangganya ini cukup landai, dimana sudah ada spotlight di beberapa anak tangga. Dan begitu kita masuk di sebelah sini, ini punya satu area taman yang sudah ditatain juga cukup rapi.
cukup membuat rumah ini terasa asri ya. Dan kalau kita belok nih, nah ini baru mewahnya itu kerasa banget. Bisa lihat ya, ada dua pilar yang dibalut dengan marmer travertine seperti ini. Belum lagi untuk sosorannya, ini juga sudah dikasihin dengan komposit kayu seperti ini. Nah, ini untuk melindungi satu area teras di mana, kalau rumah mewah nyebutnya foyer, bukan teras lagi. Tapi fungsinya adalah sama. Jadi di sebelah sini punya satu area yang cukup lebar, kalian bisa taruh untuk beberapa kursi dan coffee table sebelum masuk ke area yang lebih dalam. Nah, pintu utamanya sendiri kita sudah dikasihin dengan double door seperti ini yang sudah dikasihin profil motif seperti ini. Asik banget. Nah, dalamnya gimana? Yuk kita masuk. Oke, kita langsung masuk ya. Rumah mewah masuknya langsung lantai 2, nggak ke lantai 1. Tapi tenang, lantai 1 nanti pasti saya bahas. Nah, begitu masuk lewat double door yang sebagai pintu utama, kita langsung ketemu pastinya adalah satu ruangan tamu. Dimana di area sebelah sini adalah tempat kita menerima tamu, tapi ruangan yang satu ini benar-benar spesial. Yang pertama, secara dimensi ini cukup, ya untuk terima tamu masih cukup proper lah ya. Bahkan kalau kita mau tambahin sofa yang literally sofa, bukan hanya kursi aja, ini space-nya masih bisa banget. Tapi yang pertama, kita mendapatkan ceiling yang super tinggi nih teman-teman. Ini ketinggian ceilingnya kurang lebih sekitar 3,8 meter. Jadi ruangan tuh berasa lebih lengplong lagi. Yang kedua, untuk penggunaan granitel yang ada di area sebelah sini, kita ruangan yang ini masih menggunakan granitel ya. Ini menggunakan ukuran yang super huge, yaitu adalah 120 kali 240. Nah, ini ada satu big slab marmer yang pastinya sangat melengkapi dan sangat cocok untuk rumah mewah model seperti ini. Untuk masalah instalasi AC, ini sudah dikasihin. Jadi kalian tinggal beli unitnya aja, tinggal pasang, sudah enak banget. Yang terakhir sudah ada satu area drop ceiling plus untuk spotlight-spotlightnya. Jadi untuk ambience-nya itu benar-benar luar biasa nih. Nah, ruang tamu yang satu ini sudah banyak banget fiturnya, dan gilanya ini memang dijaga privasinya. Karena setelah ruang tamu, sebelum masuk ke ruang utama, ini punya satu area koridor lagi. Nah, di area sebelah sini langsung kelihatan beda. Jadi, yang pertama dari secara flooring, dari granitel warna hitam, kita langsung berpindah ke marmer yang warna krem seperti ini. Nah, flooring yang satu ini adalah marmer. Jadi kerasa vibe-nya itu udah langsung beda. Nah, di sini pun permainan layout-nya itu benar-benar bagus. Begitu dari koridor langsung ketemu sama satu area powder room, di mana untuk powder room-nya sendiri ini pun juga sudah dikasihin untuk area toilet dan area wastafel. Nah, di sini pun juga untuk penggunaan sanitarinya nih teman-teman. Nah, sini saya mau ajak untuk lihat. Jadi ini adalah perpaduan antara Toto, ya kan, dengan wastafel yang merek Hansgrohe, dan untuk klosetnya sendiri ini menggunakan merek Kohler teman-teman. Nah, udah ya, dari sanitari aja kalian sudah bisa kelihatan betapa premiumnya barang-barang yang digunakan di rumah ini. Di sini pun juga untuk permainan granitelnya saya suka. Ini permainannya pemilihan mix match warnanya itu cocok dengan ambience lampu warm white yang dikasihin di area ruangannya. Ini dari powder room aja kita bisa ngerasain feels-nya itu beda banget. Nah, kalau di area tamu sudah habis, kita langsung ketemu sama satu area ruangan utama, di mana ruangan utama ini ukurannya itu benar-benar huge banget. Kurang lebih panjangnya ini sekitar 9 meteran nih teman-teman. Sudah dibalut dengan box match marmer yang ada di flooringnya. Ini membuat vibes-nya itu benar-benar kerasa mewah banget. Nah, kita bedah satu-satu ya. Untuk di sisi sebelah sini, itu kalian bisa miliki satu area ruang keluarga. Jadi kalian pastinya kalian tambahin aja wall panel
dari ujung kanan sebelah sini sampai ke kiri kalian bikin wall panel, karena di sebelah sini ini adalah penempatan untuk area TV-nya. Mulai dari colokan, LAN TV, ini semuanya sudah disediakan di sebelah sini. Nantinya kalian tinggal tambahin aja mungkin satu area kredensa dan area sofa di sebelah sini dengan letter U. Ini bakalan jadi satu living room yang benar-benar cozy banget buat keluarga kalian. Nah, kita switch sama kameramen. Jadi karena dari ruangan keluarga kita akan bersebelahan langsung dengan satu area ruang makan nih. Nah, area diningnya pun pada dasarnya ini sudah dibedain dari area ceilingnya. Jadi untuk ruangan keluarga ini sudah dikasihin ceiling itu yang model seperti ini. Nah, sudah ada dua strap line hitam seperti itu. Ini menandakan kalau ini adalah ruangan living roomnya. Tapi untuk dining roomnya, nah sehabisnya strap line berarti itu kita langsung masuk ke area dining room, dimana secara ukuran dining roomnya ini kalian bisa taruh untuk meja yang berkapasitas 8-10 orang, itu masih bisa banget. Nah, di sebelah sini kalian bisa fungsikan lagi, jadi ini penataannya itu pas, karena dari kolomnya tembok yang ukuran 80 cm ini, kalian bisa tambah ini, satu area top table yang memanjang menjadi satu area pantry. Nah, sekiranya kalian membutuhkan wastafel segala macam, ini sudah punya saluran air, saluran buangnya ini semuanya sudah lengkap. Colokan listrik juga pastinya sudah tersedia semua. Nah, ruangan utama ini juga kelihatan terang banget karena di sebelah sini kita langsung punya view menuju ke area backyard yang sudah juga didesain cakep kayak gini. Nah, jadi kalau kameramen boleh mundur sedikit, kita bisa ngelihat kalau dari ruangan utama ini punya view yang hampir clearance ya teman-teman ya. Ini cuma dibatasi dengan dua side untuk aluminium, tapi aluminiumnya pun ini juga sudah digunakan GKK finish good. Jadi benar-benar kalau ini ditutup semua, dibuka semuanya, nah ini jadi rapi semuanya seperti ini. Tapi kalau ditutup, ini cuman terbagi jadi 3 buah sliding window nih. Oke, di sebelah sini kita mau ajak ke area belakang. Jadi di area belakangnya ini kita punya satu area backyard yang juga cukup asik karena di area apa ya ini boleh dibilang teras belakang ya. Teras belakangnya pun juga sudah dikasihin untuk ceiling dari komposit kayu seperti ini. Dan untuk dry gardennya ini juga sudah ditatain dengan permainan batu-batu putih dan beberapa tanaman yang ini easy to maintain. Oke, di area sebelah sini ini adalah akses menuju ke area service. Nah, area service-nya ini nanti kita bahas. Jadi kita mau bahas dulu di area sebelah sini nih. Karena berhubung sudah bahas area service ya, kita mau sekalian nih. Sebelah sini kan sudah punya pantry untuk dapur kering. Nah, untuk area dapur basah alias preparation yang lebih berat, kita punya satu ruangan tersendiri. Jadi sudah ada pintu, kalian bisa tutup, ya kan? Di sebelah sini PR-nya adalah kalian bikinin satu area top table yang berletter L, ya kan? Di sini kalian bisa prepare untuk makanan ataupun kegiatan yang lebih berat lagi. Tapi dapurnya, main kitchennya itu bukan di sini. Dapur utamanya itu ada di lantai yang pertama. Nah, jadi memang kalau rumah mewah tuh mungkin ada hierarkinya kayaknya ya. Jadi ada head chef-nya, mungkin waitersnya. Nah, dari area sebelah sini nih, waiternya bisa nyajiin untuk di area dalam. Tapi untuk dapur basahnya itu kita bisa akses lewat tangga sebelah sini. Jadi basically ini adalah tangga servis dari lantai ke-1 sampai lantai ke-2 ini. Dan berikut juga di area sebelah sana, ini pun juga punya satu area tangga servis lagi menuju ke lantai 3. Oke. Lantai 2 untuk area utama, backyard, area servis semuanya sudah kita bahas. Masih ada satu ruangan yang perlu saya bahas nih. Nah, lokasinya ada di area bagian depan.
Jadi di lantai 2 kita memang punya satu area master bedroom. Enggak sih, semua kamar tidurnya di sini master bedroom soalnya. Nah, ini ada satu kamar tidur di lantai yang kedua, di mana secara ukuran ini sangat nyaman ya teman-teman ya. Dikasih lantai sudah berbahan parket seperti ini, dan ini pun juga untuk area ceilingnya ini juga sudah dikasihin strapline plus spotlightnya, jadi kerasa ambience-nya itu bagus banget. Dan untuk area balkonnya, nah master bedroom yang di lantai kedua ini juga punya satu area balkon, di mana area balkonnya ini kalau kita mau duduk-duduk ini juga nyaman banget. Kita punya satu area hanging garden di area balkonnya tersendiri. Nanti tanaman ini kalau semakin hidup itu bakalan cantik banget. Dan di sini banyak banget view yang kita bisa lihat. Jadi dari area balkon ini kita kelihatan sama satu area foyer yang tadi, dan di sini pun juga kita bisa enjoy untuk permainan eksterior yang ada dari rumah sendiri. Jadi ini marmer yang membalut dari area eksteriornya rumah sendiri. Oke, kita masuk lagi. Jadi selain kita punya satu area ruang istirahat yang cukup besar nih, ya kan, kelihatan kalau di sebelah sini kalian taruh ranjang plus area TV di sebelah sana. Ini colokan juga sudah benar-benar difungsikan untuk area nakasnya kalian, jadi benar-benar itu sudah komplit banget. Nah, area wardrobe-nya itu punya area tersendiri. Jadi kita punya satu area wardrobe di sebelah sini, di mana kalian bisa bikin wardrobe dengan letter L di sisi sebelah sini, ya kan? Floor to ceiling saya rasa masih bisa menyimpan banyak banget untuk barang-barang. Tapi kalau masih kurang, nah ini ada tips and triknya. Di sebelah sini memang ada kolom, ya kan? Kalian bisa interior, kalian tambahin lagi nih untuk di sebelah sini. Jadi kolom yang ukuran 80 cm ini, kalian bisa bikinin lagi satu area wardrobe sampai ke sebelah sini. Atau kalian nanti mau bikin kabinet yang di sebelah sini, kalian mentokin di sebelah sini, itu bisa banget. Nah, ini bisa terkamuflase dan tertata rapi banget karena dengan permainan kolom yang di sebelah sini. Jadi ruangan ini benar-benar besar banget untuk area wardrobe, tempat istirahat. Ini benar-benar sudah lengkap banget. Nah, nggak lengkap dong kalau nggak ada kamar mandi dalamnya. Yes, ini juga punya satu area kamar mandi dalam, dimana untuk sanitari kurang lebih sama untuk Hansgrohe, Kohler beserta Totonya, dan untuk di area shower box-nya ini pun juga punya hand shower yang sudah lengkap kayak gini, dan ini pun juga sudah dari merek Hansgrohe teman-teman. Oke, perataan untuk tempat sabunnya ini juga sudah ditatain, ada 2 level seperti ini, jadi semua barangnya itu rapi banget, ya kan? Showernya pun juga kualitas bintang 5, ini punya pegangan seperti ini. Cakep banget sih rumah ini. Oke, nah kita sudah bahas semuanya yang di lantai kedua. Saya mau ajak sebelum ke lantai ketiga, saya mau ajak untuk lihat di lantai yang pertama. Nah, basically untuk lantai 1 kita punya 3 akses. Jadi yang pertama otomatis dari area carport, yang kedua kita punya akses yang dari area service, yang ketiga ini adalah dari ruangan utama. Nah, ini punya satu area tangga, di mana ini pun juga menjadi main akses kita menuju ke lantai 1 dan lantai ketiga. Oke, rumahnya 3 lantai, aku punya papa mama atau aku anggota keluarga senior yang susah banget nih kalau harus naik tangga tinggi-tinggi. No worry teman-teman, ruangan ini ada satu bentukan void, ya kan? Tapi kalau kalian sulap ini jadi tempatnya lift, nah ini cocok banget. Ini bisa landing di semua lantai, jadi kalian bisa pasang lift di area sebelah sini. Katakan tidak dijadikan lift, nah ini juga menjadi sumber cahaya karena punya area natural skylight seperti itu. Oke, kita mau langsung ke lantai pertama dulu ya. Kita bahas sedikit aja tentang area service di rumah ini. Kita turun ke area lantai 1, tapi di area tangganya pun, ini pun juga permainan untuk temboknya ini dikasihin permainan wall panel loh. Bukan hanya tembok biasa, tapi ini juga dikasihin wall panel seperti ini. Ini membuat
vibe-nya itu tetap asik banget. Dan ini adalah lokasi yang saya bilang cocok banget kalau kalian bikin lift, ya kan? Karena landingnya langsung di sebelah sini. Jadi kalau kalian bikin lift, ini asik, sudah dikasihin tangga yang melingkari liftnya sendiri. Jadi full aksesnya itu ada di sebelah sini. Oke, ini adalah satu ruangan yang terkonek dari area garasi, tapi ini pun juga sudah bisa kalian tutup. Nah, jadi kalian mau tutup di sebelah sini, ini menjadi satu area yang lebih private lagi. Oke, ini kita mau bahas dulu di area sebelah sini. Ini menarik, karena turun ke lantai 1, sebelum masuk mobil, kita punya satu area wardrobe, tapi khusus buat sepatu. Nah, kalian bisa prepare terakhir, touch up terakhir untuk areanya, pilih sepatu di area sebelah sini. Sorry ya, lampunya masih belum ada, tapi di sebelah sini sudah dikasihin satu area yang khusus buat kalian menyimpan sepatu, plus termasuk juga instalasi AC-nya ini juga sudah disediakan. Nah, jadi memang sepatu-sepatu mahal nih, nggak bisa kena panas, kulitnya itu nanti meletek semua. Nah, ini ruangannya sudah disediain untuk ruangan yang khusus dan sudah disediakan instalasi AC nih. Oke, ini adalah area garasi di mana kalian bisa menampung bahkan sampai 6 mobil nih teman-teman di area basementnya sendiri. Jadi kalian bisa kalau mobil yang nggak terlalu besar-besar, kayaknya 6 aja masih muat banget di area sebelah sini. Ini area benar-benar luas banget karena kalian bisa taruh untuk 2 di sebelah sini, 2 lagi di sebelah sini, dan 2 lagi di area depan, plus carport 2 lagi. So total 8 mobil kalian bisa simpan di area rumah satu ini. Oke, dari garasi ini ada beberapa ruangan. Jadi selain yang pertama ada area khusus sepatu di sebelah sini. Nah, kalau kalian kerja dari rumah, di sebelah sini punya satu area yang kalian bisa jadiin untuk area office, ya kan? Karena memang lokasinya itu langsung dari pintu garasi langsung nyambung ke area satu ruangan ini. Dimana kalau kalian jadiin kantor admin nih di sebelah sini, nah enak. Karena kalau kerja nggak harus ganggu ke ruangan utama. Dan di sini pun secara ukuran kalau kita taruh untuk kurang lebih 8 admin aja saya rasa masih cukup banget. Dan ini ruangan ini juga sudah dilengkapi nih sama satu area kamar mandi yang ada di dalam ruangannya sendiri. Nah, jadi ada ruangan sendiri sebelah sini. Secara sanitari semuanya sudah dari Toto, jadi jangan khawatir. Kualitasnya walaupun di ruangan kantor ini sudah kejaga banget. Ataupun kalian mau coba ruangan ini jadi ruangan gym, nah itu juga bisa banget. So, kita bisa bilang ini adalah multifunction room ya, yang ada di area lantai 1. Dan geser sedikit, ini adalah area akses menuju ke ruangan utama. Di sebelah sini adalah akses juga yang akses service. Dan di area belakang sini, kalian bisa bikin jadi laundry room, ya kan? Kalian bisa pasang untuk area mesin cuci, segala macam, itu bisa di sebelah sini. Termasuk juga untuk area jemur. Nah, karena di sebelah sini ini area terbuka teman-teman. Jadi kalau kalian jemur-jemur segala macam, nah di sini secara angin-anginan dan secara matahari ini pun juga masih bisa masuk. Nah, oke. Area laundry cek. Kita mau bahas di satu ini. Ini adalah main kitchen dari rumah ini. Nah, main kitchennya ada di sebelah sini nih. Ini punya satu area ruangan tersendiri, di mana ventilasinya pun juga sudah dikasihin dengan sliding window seperti ini. Dan saya nggak nyangka ternyata aluminiumnya ini cukup bagus sih untuk area main kitchen aja. Dan secara size di sebelah sini kelihatan banget size-nya ini cukup besar. Kita punya satu area top table dengan letter L seperti ini, lengkap juga dengan double sink. Kalian kalau mau taruh kompor, saya rasa area sebelah sini ini paling cocok. Karena secara feng shui, ini seroannya menuju ke area dalam. Jadi, itu benar-benar cocok banget. Habis sebelah sini semuanya lengkap, kalian tinggal tambahin aja kitchen set ya, yang di area kabinet, bagian atas dan bagian bawah, sehingga kalian bisa nyimpen-nyimpen barang yang lebih banyak dan lebih rapi. Nah,
ini pun juga sudah dikasihin sebagian sisinya untuk granit tile. Jadi kalau kita mau bersihin itu juga lebih gampang, nggak semuanya tembok. Oke, next kita geser ke ruangan yang sebelah sini. Ini ada satu ruangan untuk ART, kamar mandinya. Ini ada kamar mandi untuk ART yang ukurannya sudah cukup oke. Dan untuk kamar tidurnya nih, di sebelah sini ada kamar tidur ART yang ya kalau kalian mau taruh satu bunk bed, jadi ada lantai 1, lantai 2-nya. Di sini pun masih cocok banget karena ketinggian ceilingnya ini kurang lebih sekitar 3 meteran nih. Jadi kalau mau dikasih ranjang susun itu juga masih oke banget dan possible banget. Oke. Kita sudah selesai bahas untuk area lantai 1 alias basementnya dengan banyak banget ruangan yang kalian bisa fungsikan sendiri di area lantai 1 ini. Nah, tugas saya mau bahas, yes, lantai ketiga termasuk juga primary master bedroomnya. Yuk, kita naik ke lantai 3. Nah, kita sudah sampai lantai yang paling atas ini teman-teman. Sedikit lagi sudah selesai, kalian bisa melihat semua kemewahan yang ada di rumah ini. Dan di lantai ketiga, tentu saja kita punya skylight yang super besar kayak gitu, ya kan? Ini kalau misalnya kalian jadikan area lift yang seperti kita bahas yang tadi, ini juga posisinya pas banget di sebelah sini, ya kan? Secara railing pun dari tangganya kita belum bahas sih dari tadi ya. Ini adalah satu rangka besi yang sudah dikasih cat warna hitam seperti ini dengan permainan tempered glass. Jadi looks-nya itu tetap mewah banget. Oke, di lantai ketiga kita punya satu area living room lagi. Jadi ini punya satu area living room yang secara size cukuplah kalian mau taruh sofa, termasuk area TV di sebelah sini. Bahkan kalau kalian masih mau tambahin pantry di sebelah sini untuk kalian bikin indomie lah atau popcorn, di sini masih space-nya itu luar biasa banget. Ditambah flooring yang sudah dikasih marmer kayak gini, ini benar-benar satu area yang cozy banget buat kalian di area living room lantai 3 ini ya. Ini juga kelihatan kita lagi proses poles untuk marmernya. Jadi ketika kalian nanti survei, ini semuanya sudah all ready buat kalian. Nah, area sebelah sini adalah akses service, tapi kita nggak usah bahas. Yang penting sudah ada akses sendiri dari lantai 1 sampai lantai ketiga lewat tangga service yang tadi. Nah, untuk kamar tidurnya kita punya 3 kamar tidur di lantai yang ketiga. Jadi total rumah ini punya 4 kamar tidur plus area multifunction room yang ada di lantai pertama. Nah, ini saya mau bahas untuk lihat kamar yang paling kecil nih dari lantai yang ketiga. Ini adalah kamar yang paling kecil di mana nih, ya kan? Kalau dari sana saya berdiri di sini, kecilnya aja kayak gini, ya kan? Nggak kecil-kecil banget, tapi ya memang ini kamar paling kecil. Secara dimensi ini punya kelebaran kurang lebih sekitar 4 meteran kali kurang lebih sekitar 6 di area ruang istirahatnya aja. Dan area ruang istirahatnya ini cuma buat tempat tidur, area TV. Untuk area wardrobe-nya kita punya area tersendiri di sebelah sini. Ini kalian bisa bikin area wardrobe. Nah, ini kelihatan ya. Kita bisa bikin wardrobe dari sebelah sini, notok sampai letter L di sebelah sini. Nah, ini bisa banget kalian bikinin satu area wardrobe di sebelah sini. Dan pastinya ini punya satu area kamar mandi dalam. Nah, seperti yang saya bilang, semua kamar tidurnya adalah master bedroom. Yes, that's why kenapa kita punya semuanya kamar mandi di dalam seperti ini, lengkap dengan shower box, closet, wastafel, semuanya sudah ada. Nah, untuk kamar ini sebetulnya punya akses balkon. Jadi di lantai ketiga ini punya satu area balkon depan yang bisa di-enjoy dari 2 kamar tidur. Satu area master bedroom yang pertama, dan ini adalah area balkonnya yang secara size cukup ya, oke lah. Ini kalian bisa taruh untuk 2 kursi, 1 coffee table, kalian nyantai ngelihat area perumahannya, klasternya, ini udah enjoy banget. Nah, ini pun langsung connect sama satu area kamar tidur lagi. Nah, ini adalah kamar tidur yang kedua
di lantai ketiga. Ini lebih besar lagi. Ini tempat istirahatnya aja sebesar ini, ya kan? Terus untuk area wardrobe, tenang, masih juga ada. Dan di sebelah sini area wardrobe-nya lebih besar lagi. Ini saya rasa untuk anak cewek cocok banget ya. Kalian bisa bikin untuk area wardrobe nih, ya. Dari tembok sini sampai ke tembok sebelah sana. Dengan kedalaman 80 cm aja. Ini kalau misalnya kita bikin wardrobe yang pintunya sliding, saya rasa nggak ada masalah banget sih. Ini kalian bisa bikin floor to ceiling wardrobe dari ujung sampai ke sana. Banyak banget nih baju-baju. Jadi punya banyak baju, no worry ya. Dan kamar mandi dalam ini ada satu di sebelah sini nih. Ini adalah kamar mandi dalam yang ya secara tone warna, sanitari, ini semuanya sudah lengkap semua. Jadi secara dua kamar tidur anaknya itu nggak ada yang iri-irian. Oke, satu ruangan terakhir yang paling penting, yes, adalah primary master bedroomnya di lantai yang paling atas. Nah, lokasinya ada di sebelah sini. Jadi untuk dua kamar tidur anaknya itu berada di sisi bagian depan rumah, tapi untuk primary master bedroomnya itu ada di posisi belakang rumah nih. Nah, so welcome to the primary master bedroom. Kamar tidur sebesar ini kurang enak apa, ya kan? Drop ceiling semuanya ada. Belum lagi dengan permainan line hitam ditambah spotlight-spotlightnya menambah semua ambience dari kamarnya ini sendiri, ya kan? Ini ruangan besar banget, yes. Kamar tempat tidur ukuran 200 kalian tempatin di sebelah sini, masih bisa kalian ada space lagi untuk area mungkin meja kerja ataupun meja rias di sebelah situ, itu juga masih bisa banget. Di sisi sebelah sini masih ada sisa kalau kalian mau taruh satu sofa atau mesin pijet nih yang besar itu kan. Nah, di sebelah sini masih bisa banget. Dan untuk sisi sebelah sini adalah full kalian bikin wall panel untuk area TV, entertainment, kalian bisa taruh di sebelah sini. Ini spesial karena ruangannya ini punya satu area private balkon yang langsung punya view ke area taman yang ada di belakang nih. Jadi ini punya satu area balkon yang punya view ke arah dry garden yang ada di bawah. Cocok banget ya. Kalian bikinin satu area dry garden yang bisa di-enjoy dari sebelah sini. Dan untuk area wardrobe-nya nih, ini punya area tersendiri. Nah, jadi area wardrobe-nya nih, gokil. Wardrobe-nya besarnya luar biasa kayak gini, ya kan? Kalian mau bikin apa? Wardrobe yang hampir 360 derajat bisa. Kalian bisa bikin wardrobe-nya dari sini, ikuti tangan saya ini, sampai ke arah sana, itu bisa banget. Apalagi di area tengah, ini kalian bikin satu area aksesoris island di sebelah sini. Nah, ini bisa banget, space-nya masih banyak banget. Lantai parkit, semua kamar tidur sudah dikasihin parkit, jadi no worry. Dan untuk kamar mandi dalamnya, ini punya nih, kacanya aja cerminnya sebesar ini, ya kan? Ini punya cermin sebesar ini, lengkap juga dengan satu area top table, ya kan? Dan ini saya belum pernah lihat model wastafel seperti ini, tapi saya yakin ini adalah satu Toto high grade yang sangat oke punya. Secara wastafel ini juga grohe. Dan untuk area shower box-nya, nah ini ada di sisi sebelah sini. Di sini pun juga sudah dilengkapi dengan double shower ya. Jadi punya drop shower serta hand shower yang semuanya ini dari merek Hansgrohe. Termasuk juga tempat sabun, semuanya sudah lengkap di sebelah sini, dan shower box yang sudah lengkap banget. Oke, itu adalah full review satu rumah sih ya, satu rumah yang ada di Raffles Garden Citraland dengan luas tanah itu 288 meter persegi dan punya 3 lantai dengan semua fitur yang super menarik banget. Harganya
kalian bisa dapetin dengan harga 11 M aja, masih bisa nego. So, gimana? Tertarik banget sama rumah ini? Yes, kalian harus langsung buruan kontak Johan dengan nomor yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini. See you in the next video.